Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk kita melakukan diskusi pra observasi ya Bu ya. Iya, betul Bu. Sebelumnya apa nih Bu kegiatan sebelum kita bertemu tadi? Sepertinya Ibu sibuk ya, banyak kegiatan gitu ya. Iya, tadi habis ngajar Bu di 10.1. 11 ya, tetap semangat ya Bu. Iya. Nah baik Bu, pada kali ini kita akan melakukan diskusi berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan Ibu laksanakan. Iya, benar. Nah, kemudian di sini saya ingin menanyakan di saat observasi nanti tujuan pembelajaran Ibu apa Bu? Iya, terima kasih Bu Ani. Tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, anak mampu menuliskan struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar ya Bu. Yang kedua, tujuan pembelajaran saya, anak itu mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka itu di depan kelas dan dapat menjelaskan struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar. Dua berarti ya Bu? Iya, benar Bu. Mereka mampu menulis, Iya, kemudian benar. bisa mempresentasikan. Iya, benar Bu. Kalau boleh tahu Bu, area pengembangan Bu yang akan Ibu kembangkan di saat pembelajaran, di saat nanti saya izin ya Bu ya untuk melakukan observasi. Ya, boleh silakan. Area pengembangan itu pastinya kita lebih fokus ke peserta didik ya Bu. Iya. Peserta didik itu mampu untuk melihat mereka itu menganalisis terlebih dahulu Bu barang yang akan mereka observasikan. Contoh, jika mereka mau observasi tumbuhan, mereka melihat dulu di tumbuhan ini tumbuhan apa manfaatnya. Terus ada apa saja sih di tumbuhan tersebut? Tumbuhannya berduri kah? Atau rantingnya banyak? Terus akarnya tunggal? Nah dari situlah mereka kita arahkan untuk mampu menulis laporan observasi itu dengan struktur yang benar Bu. Kalau strukturnya kan ada yang namanya pendahuluan, terus isi bagian, terus sama manfaat dan kesimpulan. Nah, kita lihat mampukah mereka untuk menulis struktur itu dengan baik dan benar Bu. Oke, berarti itu di pelaksanaan nanti Bu di kegiatan observasi, Ibu anak itu bekerja sama sendiri atau secara berkelompok gitu? Otomatis kita secara kolaborasi ya Bu, karena itu sangat meningkatkan aktivitas anak-anak. Kalau sendiri mungkin mereka tidak bisa memecahkan masalah, kan? Tapi kalau misalnya kita berkolaborasi, mereka itu bisa memecahkan masalah itu, dan mungkin ada dari kawan-kawannya yang bisa kasih masukan, gitu ya kan? Tanggapan apalagi yang kurang. Nah, jadi tidak hanya satu orang anak, jadi mereka berkolaborasi dulu. Kerjasama ya Bu. Iya, benar. Berarti nanti di dalam kebetulan ini kan kita kurikulum merdeka, berarti kerjasama anak dalam kelompok untuk tadi menumbuhkan kreativitas mereka. Bagus sekali Bu. Iya. Kemudian setelah tujuan dan area pengembangan Ibu, ada strategi nih, kira-kira strategi yang akan Ibu rencanakan, Ibu gunakan nanti di saat observasi itu apa? Baik Bu, saya rencananya itu kan menggunakan PBL ya Bu. Dan di dalam PBL ini anak juga pertama kita akan mengorganisasi anak. Sebelum minggu yang kemarin itu saya juga sudah memberikan diagnostik awal Bu. Saya melihat mana anak yang memang tingkatannya lebih, yang sedang dan yang bawah, dan tidak kita jadikan satu atau ini anak sedang, ini anak yang tinggi, ini anak yang tidak Bu. Tapi kita campurkan anak itu biar mereka tuh bisa berkolaborasi. Jadi strategi saya itu saya menggunakan PBL. Nah dalam PBL itu anak itu berkolaborasi antara sedang, tinggi dan bawah Bu. Jadi ada yang pintar di dalamnya, ada yang anak yang mungkin paham dan anak yang tidak paham. Jadi mereka bisa berkolaborasi. Jadi kalau kita pisahkan mana anak yang paham hanya paham, tidak paham, itu kan tidak tercapai nanti tujuan pembelajaran kita. Jadi mereka kita satukan gitu. Sangat bagus sekali ya Ibu, luar biasa rencana Ibu untuk kegiatan observasi nanti. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan,
apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran berbasis sosial emosional kemudian berdiferensiasi, Bu? Nah itulah Bu, rencana saya kita nanti dengan berdiskusi. Jadi kan Bu, saya mau Ibu nanti lihat modul saya. Iya, boleh. Jadi nanti ketika saya tuh kan belum paham tuh dengan emosional itu kan, bagaimana penerapannya, apa yang saya harus lakukan. Nah di sini ya Bu, saya minta tunjuk ajarnya lah, di mana berdiskusi ya Bu ya. Di mana nanti penerapannya di dalam pembelajaran dan di mana sih harus saya tahu di modul gitu kan Bu. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih nih Bu Sarini sudah berbagi ya Bu. Sama-sama, mau berdiskusi. Bu. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar. Amin. Kemudian nanti kita mungkin tambahannya untuk diskusi tentang PSE dan Iya. pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sibuk. wabarakatuh. Perasaan kalian hari ini yang kalian kembangkan di dalam kelas. Silakan boleh satu persatu untuk maju menempelkan sticknya ke depan. Oke, lanjut, boleh. Lanjut. Kita mau lihat nih siapa yang banyak sedih kah? Ada yang senang? Boleh untuk maju. Sudah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, ternyata 3
Lidah buaya. Lidah buaya merupakan sejenis tumbuhan yang telah dikenal sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe berbadensis ini. Tanaman ini tidak berkayu. Lidah buaya bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit, misalnya saja untuk obat cacing, penyembuh luka bakar, obat bisu, luka bernanah, amandel, sakit mata, eselio, dan jerawat. Lidah buaya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Ya, baik. Sudah menonton? Sudah. Apa yang kalian dapati dari video ini? Ayo siapa? Tunjuk tangan. Manfaat lidah buaya. Oke. Apa manfaatnya Pak Julupita?
3. Ini dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa lama kaktus bisa bertahan hidup tanpa air? Kaktus sudah terbiasa bertahan hidup di iklim kering, sehingga bisa bertahan hidup sampai 4 bulan di dalam ruangan tanpa disiram. Atau 6 bulan. Sudah. Saya dipahami Safarudin. Sudah, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke toko membeli parfum. Cakep. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sebelum kita mulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Zulfikri. Nama saya Linda. Nama saya Safarudin. Presentasi kami akan dibacakan oleh Martina. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan indra yang kami ada gambar sketsa bunga anggrek. Tepuk tangan dulu. Teks hasil observasi tanaman anggrek. Pernyataan umum. Anggrek merupakan tanaman bunga hias berupa benalu yang memiliki bunga yang indah. Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun yang lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia. Itu saja hasil presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Ya, baik. Ada yang bertanya? Siapa? Diri, silakan. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika tanaman anggrek terkena matahari secara langsung? Saya jawab pertanyaan dari kelompok 3. Tanaman anggrek tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari langsung seperti dalam jangka waktu panjang itu bisa membuat tanaman anggrek mengalami layu serta daun dan bunganya kering. Jadi kesimpulannya tanaman anggrek tidak boleh terkena matahari. Terima kasih. Itu saja hasil presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu kelompok bersama, silakan maju. Sini, Kak, biar nama, Kak. Biar nama, ya. Ya.
bagian mahkota bunga terdapat 4 sampai 5 helai daun mahkota. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Sekian presentasi dari kami. Untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Mengapa bunga mawar memiliki
Baik, sudah semua? Coba, Naila, hal apa saja yang sudah kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Hal apa saja, Naila? Suka mempresentasikan di depan, Ya, terus? membuat kanva dan mengetahui tentang manfaat kasus. Ya, baik. Coba, sebutkan hal yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan hari ini. Di saat kerja kelompok sama presentasi, Bu. Kenapa? Karena seru aja, Bu, sama teman. Selain soal teman, ya. Terus coba, Novita, hal apa saja sih yang belum kamu kuasai dari pembelajaran hari ini? Saya Yang belum kamu kuasai apa aja hari ini? membuat ini Bu, Ya, kenapa? belum bisa seperti yang begini karena sulit untuk belajar-belajarnya. Ya, iya. Kata-katanya. Oh, begitu. Baik. Swatiti, sebutkan hal apa yang tidak menarik dari aktivitas hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada, semuanya menarik. Baik. Sekarang kembali dulu duduk di bangkunya masing-masing sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan. Kembali ke bangkunya masing-masing dulu. Ibu mari lagi konsentrasi kalian. Sudah hasil pembelajaran kita sudah panjang, kita relaksasi. Baik, sudah? Tabung pagi, tabung siang, tabung malam, tabung malam, tabung pagi, tabung siang, tabung malam, tabung malam, ya tabung pagi. Oke, ada untuk minggu depan kalian cari tentang kebahasaan menulis teks laporan observasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, ibu harapkan kalian sudah cari dulu. Boleh cari di internet, boleh cari di Google, boleh cari di buku, boleh juga cari di media manapun. Ya? Baik, sebelum untuk pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembelajaran kita hari ini kita jumpa di minggu depan. Boleh silakan ditukar untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Silakan. Baik, kita mulai ya Bu Ani, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai pengajar praktik dari Bu Ani, Bu Rin, ingin mendampingi saya ya sebagai observer. Nah, untuk Bu Rini sebagai coach, Bu Ani sebagai coach. Bu Ani juga sudah tahu ya bahwa coaching ini kegiatan untuk menggali saja, jadi tidak perlu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan oleh Bu Ani. Dan untuk Bu Ani, sejauh ini kompetensi apa yang Bu Ani sudah miliki terkait dengan kegiatan coaching ini? Jadi untuk sementara yang Bu Ani miliki ya, tapi
Tapi yang ingin Ibu Ani kembangkan berikutnya, menjadi pendengar aktif secara aktif. Jadi memang sebelumnya pernah, jadi yang udah saya miliki itu mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan itu penuh. Kemudian yang akan saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Baik Bu Ani, mungkin nanti Bu Ani silakan dilanjutkan. Jangan lupa untuk mengikuti update. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu Ani. Sehat Bu? Alhamdulillah. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya. Tujuannya saya di sini ingin melakukan berdiskusi ya Bu sama Ibu. Kemarin kita udah observasi di saat jam pembelajaran Ibu ya. Kemarin saya izin masuk ya Bu. Ikut itu pada tanggal berapa Bu? Tanggal 17 Oktober ya kemarin ya. Terima kasih ya Bu sudah memperbolehkan saya untuk ikut di dalam kelas pembelajaran Ibu. Nah, pada hari ini Bu, tujuannya saya ingin kita merefleksi kembali gitu ya, kembali bagaimana hasil dari kegiatan observasi kemarin gitu. Nah, kira-kira nih Bu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi kemarin, menurut Ibu apa nih? Menurut Ibu bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Senang ya Bu, karena sudah menjalankan tugas kita sebagai guru itu dengan sangat baik gitu. Jadi perasaan saya senang Bu. Senang ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk perasaan saya lihat juga luar biasa Bu Rini. Terima kasih. Kemarin kita juga udah berdiskusi ya Bu ya, berbincang-bincang sebelum observasi. Ibu udah mantap dengan perencanaannya. Menurut Ibu rencananya rencana pembelajaran yang udah Ibu susun kemarin, apakah tujuannya udah tercapai sesuai dengan yang udah Ibu rencanakan? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai tujuan apa yang saya inginkan kan Bu. Kemarin saya juga itu kan mengajarnya di kelas 10.1 tentang teks laporan observasi, yaitu anak itu di KD saya itu dengan KD menulis. Mereka itu bisa menulis teks struktur observasi itu dengan baik dan benar. Nah, dengan pembelajaran saya kemarin, alhamdulillah tercapai Bu. Mereka sudah bisa menulis, melihat apa barangnya itu dan menulis struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dipersenkan nih Bu, untuk tercapainya tujuan pembelajaran itu kira-kira dari berapa siswa Bu? Kami 25 siswa. 25 ya, kira-kira berapa persen gitu Bu yang memang berhasil nih tujuan pembelajaran Bu Sari ini tercapai seperti itu? Kalau dilihat dengan antusias anak-anak ya Bu, alhamdulillah mungkin kalau saya persenkan itu sudah bisa 90% itu anak-anak sudah bisa menganalisis struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar Bu. Dan karena mereka penyampaian mereka itu sangat luar biasa, karena bukan satu media yang mereka gunakan. Ada kelompok yang menggunakan Canva, terus ada kelompok yang memang menganalisis secara langsung barangnya itu gitu Bu. Jadi seperti bunga, mereka langsung mengambil bunganya. Jadi setiap kelompok itu menganalisis apa bentuk bunganya, daunnya, terus apa sih manfaat dari bunga tersebut. Dan ada juga saya lihat mereka itu membuat scrapbook. Dan pada sebelum pembelajaran minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan mereka bisa menggunakan media yang mereka sukai gitu. Jadi tidak saya tentukan medianya Bu. Jadi tapi di dalam kelompok itu juga saya sudah mendiagnosiskan dari awal, asesmen diagnostik awal, bahwa setiap kelompok itu tidak harus anak itu pintar-pintar semuanya, yang bodoh-bodoh semua, gitu kan, yang setengah-setengah semua, tapi kita kelompokkan berdasar tingkatan. Jadi dalam satu kelompok itu ada anak yang memang tingkatan pembelajarannya tinggi, tengah, sampai yang bawah gitu. Jadi untuk mereka itu bisa berkolaborasi sehingga mereka bisa menciptakan
media pembelajaran mereka sendiri gitu kan Bu. Nah setelah saya lihat luar biasa, ya lihat mereka tuh bisa membuat scrapbook gitu kan, terus membuat dari Canva, terus memang menganalisis secara langsung gitu kan Bu. Itu sih Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Kemarin saya melihat antusias anak nih yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran di Jambu Sarini di saat kegiatan pembelajaran anak antusias, mereka langsung alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ke mereka antusias dan mereka juga kontekstual ya, mereka karena juga langsung di lingkungan apa nih yang ada gitu dimanfaatkan. Iya benar. Nah kemarin tuh saya baca juga Bu di modul ibu itu udah ada dituangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian sudah ada PSE-nya gitu. Kemarin tuh rasanya gimana Bu? Pelaksanaannya gitu. Setelah sebelum kita terjun di observasi kan kita ada kan Bu. Nah setelah itu kan Bu Ani mengatakan Ibu pernah dengar tak dengan kata-kata PSE, diferensiasi. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya saya sudah menerapkan, cuma kata-kata itu belum saya dengarkan gitu Bu. Kalau misalnya kayak PSE kan membuat kesiapan anak itu secara mandiri gitu kan dari sisi lingkungannya. Padahal kalau dalam setiap pembelajaran hari-hari pun itu kita terapkan, cuma kan kita tidak tahu bahwa itu yang dinamakan PSE, kesadaran diri siswa. Terus kita juga menggunakan konten, padahal dan saya baru tahu rupanya si konten itu nama lainnya itu berverifikasi gitu kan, berdiferensiasi konten gitu. Padahal itu sebenarnya udah kita terapin, cuma kan tidak kita ketahui bahasa lainnya. Dan alhamdulillah setelah kita penerapan itu semua anak-anak berantusias gitu kan Bu, karena tidak hanya dengan media buku cetak, tapi mereka melihat konten dari YouTube gitu kan. Nah jadi mereka tahu ternyata menganalisis struktur itu harusnya dari awal dulu. Apa sih yang harus ditulis mereka? Mungkin kayak kemarin kan saya menayangkan lidah buaya. Jadi bentuk lidah buaya itu seperti apa? Terus manfaat dari lidah buaya itu apa? Dan mereka tuh punya rangsangan gitu kan untuk nanti ketika mereka membuat, mereka udah tahu apa-apa aja yang harus mereka lakukan. Nah dengan PSE alhamdulillah juga membangun kesadaran diri siswa bahwa setelah masuk kelas itu harus bersih. Terus kesiapan diri mereka untuk belajar. Kalau ruangan kotor kan gimana gitu kan pembelajarannya itu pasti tidak efektif gitu kan, di mana-mana sampah atau bajunya masih tidak rapi gitu kan. Nah kita juga harus merapiin mereka dulu, kesiapan diri mereka dulu sebelum mereka menerima pembelajaran dari kita. Kalau misalnya dengan diri mereka sendiri tidak siap, bagaimana bisa menerima pembelajaran gitu. Itu sih Bu. Luar biasa ya Bu ya. Berarti alhamdulillah ya Bu terlaksana ya Bu PSE dan berdiferensiasinya, dan anak itu antusias. Memang saya lihat waktu pas Ibu observasi itu bisa kita pelaksanaan observasi anak antusias, dan itu juga memberikan energi yang positif, sangat-sangat positif ke anak, semangat ya Bu ya. Jadi memang luar biasa. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada kendala nih Bu yang Ibu alami di saat kegiatan pembelajaran yang udah Ibu laksanakan kemarin? Kalau untuk kendala alhamdulillah tidak ada ya Bu. Kendalanya semuanya berjalan dengan sesuai dengan modul, dan anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira nih Bu untuk kedepannya ada nggak rencana untuk meningkatkan pembelajaran atau rencana untuk pembelajaran berikutnya gitu? Mungkin Bu, saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman sejawat dulu ya kan Bu, apa yang sudah saya dapatkan dari Bu Ani, karena alhamdulillah dengan adanya CGP ini sangat membantu kami yang belum CGP gitu kan Bu. Jadi kami tahu apa saja sih yang harus dilakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengelola kelas, terus membuat anak itu nyaman, terus tujuan pembelajaran kita itu tercapai gitu kan Bu. Jadi mungkin yang saya dapatkan hari ini dari Bu Ani, mungkin saya akan berbagi dulu praktik balik ke
rekan-rekan sejawat gitu kan Bu. Nah untuk kedepannya mungkin saya lebih banyak lagi Bu belajar dari Bu Ani gitu untuk Sama-sama belajar Bu. untuk meningkatkan pembelajaran saya selanjutnya. Mungkin ada ice breaking yang menarik gitu dari Bu Ani yang harus saya terapkan di kelas, karena kan kalau anak-anak kan pasti cepat bosan kan Bu. Jadi mungkin saya akan menggali, mungkin cari-cari informasi ice breaking lah Bu, Iya. yang lebih menarik yang akan saya terapkan di dalam kelas Bu. Ya itu rencana ya Bu ya. Iya. Semoga rencananya bisa terrealisasikan Iya. dan berjalan lancar. Amin. Kira-kira nih Bu, kapan mau melaksanakan rencana tersebut? Kalau praktik barik, insya Allah akan secepatnya Bu ya. Habis dari ini mungkin saya langsung ke kawan-kawan untuk Iya. berbagi praktik baik bahwa kita tuh tidak hanya menonton dengan buku gitu. Iya. Media-media elektronik itu kita pergunakan. Iya. Jadi anak-anak itu tidak cepat bosan dan Mm-mm. tujuan pembelajaran kita juga tersampaikan Iya. gitu kan Bu dengan baik. Kalau untuk ice breaking mungkin setelah ini saya akan bisa tanya-tanya lagi dengan Bu Ani. Boleh Bu. Bagaimana cara Berbagi membuat ya, Bu, ya. ice breakingnya lebih menarik gitu kan Bu. Gitu sih Bu. Tetap semangat ya Bu, sangat Iya. luar biasa rencananya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Iya. Kita tetap berkolaborasi ya Bu. Iya Nanti benar Bu. kita boleh adakan diskusi-diskusi Iya. selanjutnya sehingga sama-sama nih apa yang baik di saya boleh saya bagikan ke Ibu dan apa yang baik di Ibu bagikan juga ke saya dan teman-teman gitu Iya ya. baik Bu. Untuk rencana Ibu berarti tadi kira-kira siapa aja nih yang terlibat gitu? Untuk bagi praktik baik ya Iya. Bu, pastinya saya mohon maaf kan banyak guru-guru kita yang sudah berumur lanjut gitu kan Bu. Mereka juga mungkin sama seperti saya pemikirannya dulu hanya mengandalkan buku gitu kan. Tapi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini kita tidak boleh hanya mengandalkan buku gitu kan. Kita harus media elektronik yang harus kita buat gitu. Mungkin kayak si Bu Sulfiati kan beliau memang umurnya udah lumayan untuk Iya. menginjak usia tua gitu Bu. Jadi mungkin orang-orang seperti itu yang kita harus rangkul Iya. supaya mereka sama seperti Sama-sama. kita, Iya, bisa jadi juga ya, bisa Bu, ya. mengerti gitu kan. Jadi tidak hanya mereka lewat hanya buku saja, jadi mereka bisa berkembang sih Bu gitu. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Tetap semangat, semoga rencana Bu Sarini tadi bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa tetap berkolaborasi sehingga kebutuhan belajar ya Bu, Iya, benar. kebutuhan belajar siswa kita terpenuhi. Ya. Iya. Terima kasih Bu Iya. waktunya. Sama-sama Bu. Mohon maaf jika mengganggu. Tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih Bu Ani, Bu Rini sudah belajar mempraktekkan coaching ya. Baik Bu Ani, dari yang sudah kami lihat selaku observer ya, sebelum saya menyampaikan apa yang kami lihat, menurut Bu Ani apa yang sudah Bu Ani lakukan yang sudah terbaik dalam kegiatan coaching tadi? Menurut Bu Saya Ani yang sudah baik. bisa berkehadiran penuh Bu di di saat proses coaching tadi, mendengarkan coach saya bercerita, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Sarini dengan semangat bercerita apa yang udah dilaksanakan, apa yang kompetensi yang udah Bu Rini dapatkan seperti itu. Kemudian sebenarnya tadi udah saya ngerasa sudah bisa juga saya menjadi pendengar yang aktif karena ada respon dari saya seperti itu, memancing Bu Sarini lebih banyak lagi bercerita gitu Bu, pengalaman yang udah didapatkan Bu Sarini setelah kegiatan observasi kemarin. Ada hal-hal yang mungkin menurut Ibu kurang atau tidak ada? Tidak ada. Oh, berarti sudah. Baik Bu Ani, terima kasih atas penyampaian refleksi dirinya ya. Nah ini saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan terkait Bu Ani melakukan coaching kepada Bu Rini ya. Di sini secara prinsip coaching tadi sebagian besar dari 8 kriteria itu Bu Ani ada beberapa yang ketiga, namun tidak mengurangi sebagian besar itu yang bagusnya. Tadi masih di awal Ibu Ani, kan kita itu kan alur tirta. Alur tirta itu kan ada tujuan ya. Nah, tadi
masih belum terlihat bahwa tujuan itu ditetapkan oleh rekan sejawat. Tadi masih dari coachnya kan begitu. Tapi kalau untuk yang lain, untuk Bu Ani tidak menggurui, sudah terlihat dengan Bu Ani memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, Bu Rini menjawab. Terus kemudian percakapan sudah terlihat dua arah, bukan hanya Bu Ani aja, justru saya terlihat banyak Bu Rini yang bercerita ya. Kemudian ada tadi Bu Ani memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga Bu Rini dengan semangat sampai menyatakan senang dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu, tahunya ternyata dari guru penggerak dan sebagainya kan, berarti dampaknya sudah terlihat. Nah tadi juga sudah dihasilkan tindak lanjut yang terlihat ya, meskipun tadi mungkin di pertanyaan terakhir ada juga tindak lanjutnya, tapi secara tidak langsung tadi saya mendengar juga pernyataan dari Bu Rini menyatakan bahwa sudah paham nih bahwa diferensiasi itu bukan mengelompokkan di gaya belajar, namun tingkat kesulitan ada tinggi, menengah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang memiliki kompetensi menengah, rendah, menengah, dan tinggi. Dan kemudian Ibu juga sudah mempertegas apa rencana Bu Rini. Ternyata Bu Rini akan menambah terkait tentang ice breaking, biar tambah antusias anak-anaknya. Terus satu lagi tadi yang terlupa, Ibu sudah menutup tapi tidak menyimpulkan dari hasil gitu ya. Tidak apa-apa Bu Ani, ini kan dari 8 kriteria, insya Allah Bu Ani sudah termasuk yang baik gitu. Jadi tidak cukup, tidak kurang. Jadi nanti mungkin lebih diperdalam lagi biar ini ya, biar Ibu lebih mendalam lagi. Namanya coaching itu tidak bisa 1 kali 2 kali, tapi harus sering. Tapi ini sudah bagus dan luar biasa. Menurut saya ini sangat baik buat menurut saya ya. Jadi nanti tinggal meneruskan. Mungkin itu hasil dari observasi kami ya. Terima kasih Ibu Rini dan Terima kasih Bu.